warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi di Kuningan. Daerah Linggarjati itu ada di Kuningan pada tanggal 15 November 1946. Latar belakang terjadinya perundingan Linggarjati. Latar belakang perundingan Linggarjati, perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Nah, sebelumnya diplomat dari Inggris Sir Archibald Proctor mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hokewell di tanggal 25 April 1946 untuk menyelesaikan konflik. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun Belanda hanya ingin mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Sehingga dengan gagalnya perundingan di Hokewell ini, maka kemudian diselenggarakan kembali perundingan di Linggarjati, Jawa Barat. Kedua, pelaksanaan perundingan. Pelaksanaan perundingan Linggarjati ini terlaksana pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini dihadiri oleh kedua belah pihak, baik dari Indonesia yaitu dipimpin oleh Sultan Syahrir, ada Mr. Muhammad Rom, Mr. Susanto Tirto Proyo, dan A.K. Gandhi. Sedangkan dari Belanda mengirimkan perwakilan Belanda itu dipimpin oleh Profesor Sir Merhon Max van Pol. Dari mana? Perwakilan Belanda. Ya. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Profesor Sir Merhon dan anggotanya itu Max van Pol, F. de Beer, Haji H.J. Van Mock. Nah, isi hasil perundingan Linggarjati ini ada 7. Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, Sumatera. Kedua, akan dibentuknya RIS yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara yang berdaulat. Yang ketiga, pemerintah Belanda dan RI membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Nah, bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada arbitrase. Pelaksanaan hasil perundingan. Terjadi pro dan kontra mengenai perjanjian Linggarjati, tetapi akhirnya Indonesia menandatangani perjanjian ini pada tanggal 25 Maret 1947 dengan alasan: 1. Adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Kedua, cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan. Keadaan militer Indonesia yang masih lemah. Jika menyetujui perundingan, kemungkinan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer. Yang keempat, jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan negara RI yang berdaulat. Yang ketiga, dampak perundingan Linggarjati. Dampak perundingan Linggarjati terhadap Indonesia dan Belanda. Hasil perundingan ini tetap memberikan kesempatan untuk Belanda membangun kedaulatannya di Indonesia. Pada dasarnya pihak Belanda terpaksa untuk mengakui kedaulatan wilayah Indonesia. Namun hasil yang paling diingat dari perundingan ini adalah adanya pengakuan de facto dari Belanda. Bukan hanya Belanda,
perundingan Linggarjati juga berdampak terhadap negara asing lainnya yang berangsur-angsur mengakui kekuasaan RI. Indonesia harus menjadi bagian persemakmuran kerajaan Belanda, tetap memberikan angin segar kepada Indonesia yang menginginkan kedaulatan. Perundingan Linggarjati ini membuat Indonesia terhindar dari banyaknya korban jiwa yang jatuh jika dibanding dengan melakukan peperangan. Dampak yang lebih terasa lagi adanya agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Hal ini diakibatkan karena Belanda menganggap Indonesia tidak patuh terhadap perjanjian Linggarjati. Terus dikarenakan Indonesia mengadakan hubungan dengan diplomatik dengan negara lain, padahal bukan wewenang. Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Agresi itu dilakukan keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 1947, di mana Belanda melancarkan serangan ke Indonesia di daerah Jawa dan Sumatera. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.